ke-11 indikator keberhasilan kita. Nanti di bahannya ada. Yang jelas antara lain adalah turunnya angka kejahatan atau crime total, kemudian meningkatnya angka penyelesaian perkara, kemudian berkait dengan terwujudnya Kamtipmas Lantas yang semakin membaik dari waktu ke waktu, kemudian juga partisipasi masyarakat yang semakin membaik, apresiasi masyarakat yang tidak direkayasa. Jadi kami mencanangkan kalau ada apresiasi masyarakat tapi bukannya dibuat-buat direkayasa, itu kita sampaikan kepada kawan-kawan kita di sini, itu juga merupakan sebuah keberhasilan dalam hal tugas walaupun itu sangat relatif, ketimbang tentunya kita mendapatkan caci maki dari masyarakat. Jadi ada antara lain 11 yang kami canangkan. Dari perjalanan selama hampir 1 tahun, bulan Januari sampai menjelang akhir tahun ini, karena tentu kita masih menyisakan beberapa hari. Yang pertama tentang kejahatan konvensional. Tahun 2014 itu terjadi 5.719 kasus. Kemudian tahun 2015 turun 4.492 kasus. Jadi di 2015 ini turun sebanyak 1.227 kasus atau 21%. Jadi crime total kita tekan sampai 21%. Demikian juga crime clearance. Nah, crime clearance-nya ini di tahun 2014 dia bisa menyelesaikan 1.951 kasus. Jika dibandingkan dengan angka kejadian, maka penyelesaian perkara kita itu hanya 34%. Kemudian pada tahun 2015 penyelesaiannya hanya 1.894 kasus. Jika dibandingkan dengan peristiwa kejadian, sebagaimana yang saya sampaikan ada 4.492, maka persentasenya adalah 42%. Jadi dari sisi crime total kita bisa menekan sampai 21%, dan untuk penyelesaian perkaranya memang jumlahnya tidak lebih dari tahun 2014. Akan tetapi karena kita dengan tahun 2015 yang sangat turun angka kejahatannya, makanya dia dari sisi penilaiannya naik 8%. Kemudian untuk kejahatan terhadap kekayaan negara dan tindak pidana tertentu, tahun 2014 121 kasus, tahun 2015 kita meningkat dalam penanganan kasus tersebut menjadi 135. Jadi tahun 2015 ini kasusnya naik 11%. Nah, ini tidak bisa disandingkan dengan kejahatan konvensional, karena kalau kejahatan konvensional umumnya itu dilaporkan oleh masyarakat. Tetapi kalau kejahatan kekayaan terhadap negara, kejadian yang ditemukan oleh petugas, karena umumnya petugas yang membuat laporan kejadian. Ini sama dengan narkoba, nanti kita lihat. Jadi semakin tinggi angka kejahatan yang dilakukan penyidikan oleh jajaran penyidik, berarti dia ada peningkatan dalam penanganan kasusnya. Jadi itu adalah kejahatan yang ditemukan dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh jajaran penyidik kita. Tentu ini adalah sifatnya gabungan. Gabungan di sini adalah direktorat dari Krimsus maupun dari Polres-Polres. Demikian juga dari sisi angka penyelesaiannya, tahun 2014 57 kasus dan tahun 2015
71 kasus atau terjadi kenaikan 24%. Kejahatan berimplikasi kontingensi, kita bersyukur tidak ada kejahatan terkait masalah kontingensi yang terjadi. Sebenarnya di tahun 2015 ini situasi cukup atau sangat dinamis karena ada pilkades dan pilkada. Pilkades di antara desa yang menyelenggarakan, baik itu di Pandeglang, Serang dan Lebak, itu total 480 kan. Jadi rekan-rekan bisa lihat dinamikanya bagaimana ketika pilkades. Karena pilkades ini pertempuran terjadi di tingkat desa dan TPS-nya hanya satu. Kayak kemarin di desa Mekarsari itu DPT 7.000, ya mereka bertarung untuk hadir di satu TPS. Dan semua proses penghitungan di TPS itu juga hanya satu TPS. Berbeda dengan pilkada yang kalau kita lihat TPS-nya tersebar lebar 1.900 lebih dan satu TPS hanya melayani kurang lebih 300 DPT. Tetapi tentu beda dengan pilkades, dia menumpuk di satu desa. Dengan kondisi-kondisi yang ada ini, kita lihat kita bersyukur tidak ada hal-hal yang sifatnya anarkis, tidak ada hal-hal yang berdampak kepada kontingensi. Artinya semua masih dalam kontrol, dalam kendali, dan tentunya termasuk juga kegiatan pilkada yang akan lihat sendiri. Selama proses pilkada ini kita bersyukur, berterima kasih. Jadi kenapa bisa seperti ini juga tentu berkat dorongan dari teman-teman semua media yang mendiseminasi kegiatan-kegiatan kita. Karena beberapa kali pertemuan kita juga menyelenggarakan ya katakanlah salah sehat dan sebagainya, doa bersama yang intinya adalah mengajak kepada semua masyarakat untuk bisa tertib dan patuh hukum sehingga tidak melakukan hal-hal yang jalan pintas, dan ketika terjadi hal-hal yang menurut mereka tidak patut, mereka melaporkan kepada saluran hukum yang ada. Kalau itu pelanggaran, tentu peran dari Panwas dan Bawaslu bersama KPU untuk menyelesaikan pelanggaran administratif. Tapi jika terjadi pidana, tentu kepada sementara terunduh. Kejahatan narkoba 2014 212 kasus, tahun 2015 226 kasus. Berarti ada peningkatan penanganan. Kemudian juga penyelesaiannya 2014 202 kasus, tahun 2015 225 kasus narkoba yang disidik oleh pihak kepolisian, dan ini angka yang sudah dinyatakan P21 dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum atau naik menjadi 11%. Jumlah tersangka pelaku kejahatan yang diproses Polda Banten dan Polres jajaran sebanyak 2.296 orang, dan tersangka yang terpaksa dalam proses penegakan hukumnya dilakukan dengan melakukan penembakan atau melumpuhkan, juga melumpuhkan dari para pelaku, antara lain pelaku curas, curat, dan curanmor, itu ada 41 orang. Data pelanggaran laka lantas tahun 2014 jumlah tilang 50.366, teguran simpatik sebanyak 48.376, sedangkan pada tahun 2015 jumlah tilang meningkat 33% menjadi 67.217, dan teguran simpatik naik 14% 55.213. Laka lantas selama tahun 2014 sebanyak 1.111, penyelesaian perkara sebanyak 747 kasus, dengan rincian korban meninggal dunia sebanyak 556 orang di tahun 2014. Luka berat sebanyak 335 orang, luka ringan sebanyak 122 orang, dan kerugian materi sebesar 7.141.350 rupiah.
Sedangkan dibandingkan dengan tahun 2015, laka lantas sebanyak 1.181, kasusnya naik 6%. Penyelesaian perkara 906 kasus, syukurnya masih naik juga. Jadi naiknya penyelesaian perkara jika dibandingkan 2015 21%. Dengan perincian korban meninggal dunia sebanyak 459 orang atau turun 17%, luka berat sebanyak 304 orang naik 6%, luka ringan 1.515 naik 114%, dan kerugian materi naik 6% menjadi ini turun, maksudnya turun 6 miliar 6.685.400.000 rupiah. Pada tahun 2015, situasi gangguan Kamtibmas di wilayah Probolinggo secara umum dalam keadaan terkendali, aman dan masuknya kondusif ya. Kemudian beberapa reaktualisasi program yang tadi kami sampaikan. Tentu kita saat ini melaksanakan grand strategi Polri yang ketiga. Jadi kalau rekan-rekan mungkin ingat, yang pertama itu adalah trust building 2005 sampai 2009, kemudian 2010 sampai 2014 partnership building, kemudian 2015 sampai dengan ke depan 2019 adalah strive for excellence atau dalam upaya mewujudkan pelayanan prima. Tadi kami sampaikan beberapa tolak ukur atau indikator keberhasilan yang kami sampaikan. Data kejahatan yang cenderung menurun, data penyelesaian perkara meningkat, kamsel Satlantas yang semakin membaik, terwujudnya kegiatan pemulihan masyarakat dan sinergi polisional, 5 kesadaran hukum masyarakat yang semakin membaik, 6 komplain masyarakat nihil, 7 pelanggaran yang dilakukan oleh petugas nihil, 8 praktek korupsi, kolusi dan nepotisme nihil, 9 transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan keuangan negara, 10 apresiasi masyarakat yang tidak direkayasa, dan 11 tumbuhnya kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmoni. Jadi ini sudah kita canangkan di bulan Januari lalu. Jadi yang 11 ini tumbuhnya kehidupan masyarakat yang demokratis, karena kita sudah melihat bahwa di 2015 ini ada pilkades dan pilkada ya. Dalam pelaksanaan program Kapolda telah mencanangkan beberapa program yang kami sampaikan tadi, program-program preemptif kepolisian yang sifatnya bersama-sama masyarakat. Jadi preemptif ini tidak bisa dikerjakan sendiri, bisa juga dengan instansi terkait dan tentunya juga dengan masyarakat dan tokoh ulama, tokoh agama lainnya dan tokoh masyarakat. Kita juga mendapatkan tugas oleh Mabes Polri melaksanakan 8 program quick wins. Jadi program quick wins-nya di 2015 sampai 2019 pada fase program Strive for Excellence Grand Strategi yang ketiga, ada 8 yang ditugaskan kepada kita. Penertiban dan penegakan hukum bagi organisasi radikal dan anti Pancasila. Yang kedua, perburuan dan penangkapan gembong terorisme Santoso dan jejaring terorisme. 3, aksi nasional pembersihan preman dan premanisme. 4, pembentukan dan pengefektifan Satgas Ops Polri kontra radikal dan deradikalisasi. 5, pemberlakuan rekrutmen terbuka jabatan di lingkungan kepolisian. Kemudian polisi sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor ketertiban sosial di ruang publik. 7, pembentukan tim internal anti korupsi. 8, crash program pelayanan masyarakat yang bersih dari percaloan. Kemudian di bulan April ada pergantian pimpinan, ada pelantikan Kapolri Jenderal Polisi Dr. Raspadudin Haiti. Beliau ada menugaskan kembali ada 10 program prioritas Kapolri. Yang pertama, dengan membentuk adanya satgas-satgas
Jadi di antara direktorat yang ada ini ada satgas-satgas sendiri yang melakukan upaya-upaya percepatan dalam penanganan kasus-kasus. Yang pertama berkaitan dengan Satgas Pemberantasan Judi dan Narkoba. Yang kedua Satgas Berantas Premanisme dan Kejahatan Jalanan. Tiga Satgas Penggelaran Kekuatan dalam menjalankan tugas-tugas dengan preventif. Keempat Satgas Rekrutmen dan Penempatan, Satgas Anti Korupsi. 6 Satgas Illegal Fishing. 7 Satgas Kontra Radikal dan Deradikalisasi. 8 Satgas Penegakan Hukum dan Penyimpangan barang-barang bersubsidi. Bersubsidi itu seperti BBM atau katakanlah beras, taslim dan pupuk. Satgas Polri Bersih untuk memproses jika terjadi penyimpangan, penyalahgunaan wewenang. Satgas Penanganan Bencana Alam dan Kecelakaan. Para hadirin yang kami hormati, dalam bidang pembinaan, Polda Banten telah melaksanakan rekrutmen anggota Polri pada tahun 2015, yaitu Akpol ada 4 orang, sarjana Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana ada 2 orang, Brigadir Polri 230 orang, 193 orang Polri dan 37 Polwan. Bintara khusus untuk penyidik 7 orang, 6 Polri dan 1 Polwan, dan Tamtama Kepolisian itu 59 orang. Mereka umumnya sedang menjalani pendidikan saat ini, jadi belum selesai. Program revolusi mental yang telah diselenggarakan oleh Polda Banten yaitu melaksanakan pelatihan TOT yang dilaksanakan oleh seluruh satker jajaran Polda Banten di SP Mandaulangi periode bulan Oktober sampai dengan Desember 2016 sebanyak 1.806 personil. Kemudian melaksanakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan nilai takwa, pengajian rutin, majelis taklim yang dilaksanakan di masjid setiap Kamis itu sebanyak 329 kali. Ini dengan mengundang berbagai alim ulama dari berbagai lapisan. Zikir dan doa bersama dengan ulama dan umaroh itu 6 kali. Jadi program Gilani Takwa ini sebenarnya revitalisasi hubungan antara ulama dan umaroh. Sebenarnya intinya itu. Bahkan kita mengharapkan, ya ini kan berharap kepada anak buah untuk melaksanakan bersama di jajaran sampai desa-desa, Babin Kamtibmas dengan ulama masuk ke kampung-kampung, ke desa-desa. Artinya apabila ini bisa dilakukan sinergi bersama-sama, maka itu akan paling tidak meminimalisir segala bentuk misalkan penyakit masyarakat, narkoba, minuman keras dan sebagainya. Jadi dakwah bersama antara polisi-polisi yang di lapangan bersama dengan ulama. Itu harapan di awalnya seperti itu. Kemudian juga kita melakukan pemberian penghargaan dan tanggung jasa bagi mereka yang berprestasi. Ini jumlahnya nggak disebut ya, banyak sebenarnya yang diberikan penghargaan. Jadi kita mengedepankan balance antara punishment dan reward. Jadi ada yang dihukum, tetapi ada yang diberikan apresiasi. Yang diberi apresiasi terakhir itu ya dari Polres Serang, mereka menemukan ganja 1,6 ton, itu sudah kita berikan penghargaan. Dan tentu ini untuk memotivasi yang lainnya agar juga bisa berbuat yang baik atau berprestasi yang baik. Kemudian sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada, kita juga melakukan penindakan terhadap penyimpangan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polda Banten. Pelanggaran pada tahun 2014 sebanyak 68 kasus, selesai 35 kasus, sisa 33 kasus. Sedangkan tahun 2015
tercatat 60 kasus, selesai 40 kasus, dan tersisa masih 20 kasus. Pelanggaran kode etik Polri yang dilakukan di sidang kode etik Polri tahun 2014 sebanyak 23 kasus, selesai 22, tersisa 1. Sedangkan tahun 2015 sebanyak 15, selesai 9, dan masih dalam tahap penyelesaian ada 6. Pelanggaran hukum pidana diajukan ke pengadilan tahun 2014 sebanyak 2 kasus, selesai. Sisa 2 kasus, sedangkan tahun 2015 sebanyak 7 kasus, selesai 2 kasus dan sisa 5 kasus. Jadi ini anggota polisi yang diajukan ke peradilan pidana di 2015 ini ada 7 polisi. Dari data tersebut jumlah personil yang ditindak dengan PTDH pemberhentian tidak dengan hormat pada tahun 2014 itu sebanyak 11 orang Bintara, sedangkan tahun 2015 sebanyak 12 orang terdiri dari 1 orang PAMA sedang dalam proses banding, 11 orang Bintara, 3 orang masih dalam proses banding. Jadi ini yang terakhir adalah yang diberhentikan dengan tidak hormat. Bidang operasional, dalam pelaksanaan tugas operasional Polda Banten telah melaksanakan operasi kepolisian yang terpusat maupun operasi-operasi yang dibentuk oleh Polda. Terpusat itu instruksinya dari Mabes Polri seluruh Indonesia, sedangkan kewilayahan itu atas inisiatif daripada Polda sendiri. Operasi kepolisian yang telah dilaksanakan selama 2014 sebanyak 10 operasi kepolisian. Pada tahun 2015 Polda melaksanakan 9 operasi kepolisian dan masih melaksanakan saat ini operasi lilin Kalimaya, masih berjalan sampai dengan tanggal 3 yang akan datang. Di bidang tertib lalu lintas, Polda Banten selama tahun 2015 telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain pelaksanaan aksi sosialisasi tertib melalui media cetak, elektronik, online, spanduk, leaflet, dan baliho sebanyak 96 kali. Sosialisasi pembinaan terhadap sekolah-sekolah sebanyak 214 kali. Ini juga berkaitan kondisi sahabat sekolah itu. Pelaksanaan aksi bulan tertib lalu lintas sebanyak 375 kali. Di bidang kerjasama, Polda Banten selama tahun 2015 telah melakukan beberapa MOU dengan instansi lain. Yang pertama, Direktorat Lalu Lintas dengan Banten TV terkait peliputan arus lalu lintas. Ditkrimsus dengan Bank Indonesia terkait bantuan pengamanan termasuk monitoring penyelidikan uang palsu. Satbrimob dengan Perhutani terkait perlindungan hutan. Binmas dengan Dinas Sosial terkait pembinaan Kamtimas, khususnya berkait dengan apabila adanya penanggulangan premanisme yang diberikan pembinaan diserahkan kepada Dinas Sosial. 5. Biro Operasi dengan Korem terkait dengan perbantuan personil dalam pilkada. Biro SDM dengan Untirta terkait penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pengkajian, penelitian, dan pengembangan kelembagaan. Biro Operasi dengan Krakatau Steel konsultan terkait kerjasama penyelenggaraan diklat penanggulangan kondisi krisis. Jadi praktiknya kemarin sudah dilaksanakan di BKS, yaitu simulasi menghadapi ancaman bom dan terorisme. Jadi sudah dilaksanakan di kompleks Krakatau Steel. 8. Birops dengan Lanal Banten terkait perbantuan personil pengamanan pilkada serentak. Di bidang pelatihan dan instansi lain, Polda Banten selama tahun 2015 melaksanakan beberapa pelatihan. Yang pertama, pelatihan drill penanggulangan kegagalan industri yang diakibatkan gempa bumi di Kiek, Kota Cilegon. Kemudian pelatihan kondisi krisis yang tadi sudah saya sampaikan terkait sabotase, penculikan, ancaman bom di Krakatau Steel. Persepsi masyarakat terkait kebersihan Polri sangat tergantung dengan bagaimana dalam hal ini Polri memberikan penjelasan kepada masyarakat secara baik. Dari beberapa peristiwa yang terjadi sejauh ini, kita berusaha untuk memberikan penjelasan secara objektif
transparan kepada rekan-rekan media massa. Kami juga melihat ada beberapa kritikan-kritikan yang kita terima, dan tentunya itu adalah sesuatu yang kita anggap sebagai kritikan yang membangun, memotivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Pada tahun 2016, Polda Banten dihadapkan tantangan tugas yang lebih berat karena selain dihadapkan pada kondisi krisis dalam berbagai aspek, juga terkait dengan merebaknya hal-hal yang bernuansa transnasional seperti kejahatan narkoba dan radikalisme. Kita tahu masalah radikalisme ini saat ini terutama adalah penyebarluasan radikalisme melalui media sosial itu sangat gencar, dan ini bisa mempengaruhi cara berpikir, mindset dari generasi muda kita. Oleh karena itu tentu kita harus berusaha dengan segala lapisan masyarakat agar propaganda yang dilakukan oleh katakanlah kelompok-kelompok seperti ISIS itu jangan sampai menjadi hal yang diikuti oleh generasi muda kita. Sudah cukup beberapa tercatat yang ikut, akan tetapi tentu kita berharap teman-teman media juga ikut bantu menjelaskan kondisi real, fakta-fakta yang ada, termasuk motif mereka-mereka yang berada. Karena berdasarkan informasi yang diterima ada motif ekonomi juga, yang informasinya diberikan imbalan kepada mereka-mereka yang ikut dalam kegiatan-kegiatan untuk berkaitan dengan situasi yang terjadi di Irak, Suriah, dan sebagainya. Oleh karena itu ini adalah sesuatu yang tentu tidak menunjukkan terhadap kondisi bangsa Indonesia, yang tentunya di Banten ini juga termasuk daerah yang rentan pengaruh-pengaruh negatif itu. Oleh karena itu semua lapisan masyarakat, unsur pemerintah, ulama, tokoh masyarakat perlu bekerja keras mencegah agar tidak ada generasi muda yang tergiur untuk ikut-ikutan video seperti itu. 12 program kebijakan Kapolri, ada 12 program prioritas yang dicanangkan. Intinya adalah mewujudkan situasi yang kondusif, kemudian meningkatkan pengungkapan dan penuntasan kasus-kasus korupsi, meningkatkan penanggulangan terorisme, serta pengembangan program deradikalisasi. Makanya di dalam tugas-tugas Satgas itu juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh ulama untuk bisa memberikan pemahaman secara utuh terkait nilai-nilai yang terkandung dalam agama tentunya, karena kita tahu bahwa ada simbol-simbol agama yang digunakan oleh kelompok kekerasan yang kita khawatir itu dianggap sebagai sebuah kebenaran, padahal itu adalah masalah-masalah yang tentunya